Hanya pada hari ini, saya dengan restu pimpinan DPW Amanat Nasional Pak Abo dalam memberi saya ruang bersaing sama saudaraku John Mirin untuk bersaing di dalam orang Jawa Timur, orang Jali, orang Kimia bisa ada di Senayan, dari suku-suku lain dia ada di pantai. Yang bisa buat hanya Abo Kusuk, yang bisa merugikan tidak ingin begini menjadi. Anda bukan orang Kimia, tapi mewakili Jawa Timur ini. Abo lakukan hal itu. PAN ketika memang tidak punya kandidat karena kalender pemilu serentak, maka center of kandidat orang memilih nama lebih cenderung daripada memilih partai politik, sehingga untuk mendapatkan itu PAN harus mencepat mentekoper mengakuisisi bahwa kalau misalnya itu bisa lagi dinaikkan kelas, misalnya efek itu akan berkontribusi tidak terjadi split ticket voting untuk peningkatan elektabilitas PAN, ini patut disyukuri oleh PAN gitu, karena itu juga momentum yang paling tepat. Tapi kalau ada kesulitan yang dialami hadapan adalah selain memang kelebihan tadi punya diakuisisi segera, yaitu PAN kalau kita lihat pemilih PAN itu cenderung sebenarnya bukan ke Ganjar, bukan ke Pak Prabowo, tapi lebih besar ke Anies Baswedan. Itu temuan kita. Setelah 6 bulan melakukan pertemuan intensif dengan Partai Nasdem dan PKS, memutuskan secara resmi dan sah mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju di 2024. Kemudian AHY juga meminta kepada mitra koalisi untuk segera membentuk sekretariat perubahan yang fungsinya adalah untuk menghadapi pemilu dan Pilpres 2024. Untuk urusan Cawapres, AHY bersama mitra koalisi sudah sepakat semua akan diserahkan kepada Anies Baswedan. Siapa yang cocok dipilih Anies, itulah yang akan menjadi Cawapres untuk maju di 2024 yang akan datang. 2,9%. Data yang kita ambil November kemarin. Nah, cuma memang kalaupun ini menjadi tantangan bagi PAN untuk memastikan bahwa ini tidak masalah bagi PAN karena memang punya kader nanti Ganjar tidak diwakafkan tapi diambil sebagai kader PAN, ini menarik akan menjadi mungkin efek ekor jas itu bisa dinikmati oleh PAN karena hari-hari memang mental bertarung PAN kan ada masalah di situ. Misalnya kalau PAN mengusung yang bukan kader ya, nah itu menjadi tantangan bagi PAN bahwa karena ini adalah keberkahan dari kalender pemilu serentak. Nah, koalisinya ini kokoh dan kuat. Tapi kalau koalisi dibangun tidak dengan kokoh dan kuat, maka kita khawatir nanti akan rapuh. Itulah sebabnya tetap kita mengajak kebersamaan. Semua langkahnya dibicarakan bersama, kapan memutuskannya, mendeklarasinya, tentu kita bicarakan bersama, siapa saja alternatifnya bersama. Meskipun kata Pak Surya Paloh, yang memutus dan memilih Cawapres itu kan Pak Anies. Nggak apa-apa, kita setuju juga, nggak ada masalah. Tetapi kan sebelum di situ kita bicarakan dulu sama-sama supaya. Kalau kemudian ini cepat, sebenarnya nggak perlu gamang lagi kalau memang PAN ini waktu yang tepat. Tinggal memang kegamangan itu kenapa ke Ganjar masih ada keraguan atau kebimbangan, atau ke Pak Prabowo masih ada keraguan, ada yang belum putus. Saya merasa poinnya yang ketiga terakhir Mbak Zilvia, ada kemungkinan memang karena koalisi kita ini memang koalisi yang tadi dikatakan PAN adalah koalisi yang hari ini bersyarat, yang sebelumnya tidak bersyarat. Tentu ada juga, saya nggak tahu apakah memang koalisi ini betul-betul PAN hanya menyodorkan soal cawapresnya. Kalau cawapres Ketua Umum Pribumi Haikal Safar merespon pernyataan Ketua DPP KNPI Laude Umar Bonte terhadap bakal calon Presiden Anies Baswedan. Dalam video yang diunggah di akun TikTok, Umar Bonte menyebut tidak ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Pernyataan Laude Umar Bonte diduga gagal paham soal pribumi, kata Haikal.
Haikal menyayangkan pernyataan Umar Bonte dan pola pikirnya terkait bicara soal toleransi kebangsaan. Menurut Haikal, Umar Bonte gagal paham dalam konteks melihat ke belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia di era melawan kolonialisme penjajahan Belanda. Saat itu kita dari berbagai macam suku dan ras bangsa Indonesia yang sama-sama ingin merdeka selalu ditindas oleh kaum penjajah. Saya menyarankan agar Laude Umar Bonte itu memberikan semangat kepada para pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia pentingnya keberadaan gerakan pribumi di negara kita tercinta Indonesia yang sangat kaya dengan berlimpahnya sumber daya alam, seperti dalam ungkapan sastra Jawa. Negoro Indonesia gemar ripah loh jinawi toto tentrem kerto rahajo. Bukan malah jauh dari makna pribumi yang diharapkan oleh kita bangsa Indonesia yang selalu hidup rukun, damai, makmur, dan sejahtera seluruh rakyatnya di era modern milenial saat ini, kata Haikal. Selanjutnya Haikal Safar menyatakan, sejarah perjuangan bangsa Indonesia di era kolonialisme penjajahan Belanda selama 350 tahun, kaum pribumi yang ikut berjuang mengorbankan seluruh nyawa, tumpah darah, dan jiwa raga dalam merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka apa salahnya jika Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024? Yang dahulu leluhurnya di era penjajahan Belanda telah ikut berjuang tanpa batas, merebut kemerdekaan dan keutuhan NKRI, kata Haikal. Menurut Haikal, secara keturunan atau terah, nasionalisme Anies Baswedan juga tidak perlu diragukan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini adalah putra terbaik bangsa Indonesia yang lahir di Kuningan, Jawa Barat. Indonesia merupakan cucu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Abdurrahman Baswedan. Sebagai pihak yang mengenal dekat pribadi calon presiden Anies Baswedan yang memiliki toleransi jiwa raga nasionalisme yang sangat tinggi terhadap keutuhan NKRI, maka saya berharap kepada semua pihak jangan lagi ada yang menyimpulkan bahwa dalam menggunakan istilah pribumi itu dengan pola pikir yang negatif, apalagi disalahartikan dengan destruktif seperti rasisme, ujarnya.